Fana, hancurnya diri dalam kehendak Allah. Dalam pemahaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terangkum dalam Futuh Al-Ghaib, fana merupakan proses spiritual yang menghapus keakuan manusia demi melebur sepenuhnya dalam kehendak Allah. Fana bukan sekadar menghilangkan sifat-sifat buruk, tapi lebih dalam, yaitu mengosongkan diri dari segala bentuk kehendak pribadi, keinginan duniawi, dan rasa memiliki, sehingga yang tersisa hanyalah kehendak Allah. Seorang salik, penempuh jalan spiritual yang mencapai fana, tidak lagi berkata, "Aku ingin," melainkan seluruh eksistensinya tunduk total pada apa yang Allah inginkan. Fana dalam kehendak Allah berarti seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku dari setiap amal. Ia menyadari bahwa segala perbuatan baik hanyalah pancaran dari kehendak dan rahmat Allah semata. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir berkata, "Bila kamu sudah fana dari dirimu sendiri, maka kamu akan tetap dalam Allah, dan saat itulah seluruh gerakmu digerakkan olehnya." Konsep ini sejatinya memiliki landasan dari Al-Quran dalam surah At-Takwir, ayat 29. "Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam." Dalam fana, hancur bukan berarti tidak sadar atau kehilangan akal, tetapi melepaskan ego yang menjadi penghalang terbesar antara hamba dan Tuhannya. Ego inilah yang menuntut pujian, mencari pengakuan, dan ingin mengatur takdir sendiri. Fana memotong akar dari semua itu. Seseorang yang telah fana akan berkata, "Aku tidak punya kehendak, hanya ada kehendak Allah." Hadis Nabi SAW juga menguatkan makna fana dalam konteks spiritual. "Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Ungkapan ini secara hakiki menggambarkan puncak fana. Hamba tidak lagi melihat dengan dirinya, tetapi dengan pandangan Allah. Tidak lagi mendengar dengan dirinya, tetapi dengan pendengaran ilahi. Inilah titik di mana kehendak hamba telah larut sepenuhnya dalam kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa fana bukan tujuan akhir, melainkan pintu menuju makam berikutnya, baqa. Fana adalah kehancuran sebagai syarat bagi kelahiran baru dalam kesadaran ilahi yang lebih tinggi. Tidak ada baqa tanpa fana, sebab seseorang tidak mungkin hidup dalam kehadiran Allah sebelum ia mati dari dirinya sendiri. Maka fana menjadi keniscayaan dalam perjalanan menuju Allah.